Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tak lupa tercurah yang kita Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Perjalanan beliau Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu beliau Mi'raj diangkat oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini mengandung beberapa hikmah-hikmah yang besar yang dapat kita ambil. Salah satu di antaranya Isra Mi'raj adalah ujian keimanan sekaligus menjadi bukti keagungan Allah yang mutlak. Perjalanan dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem. Ini tentu bukan perjalanan yang pendek, bahkan bisa mencapai ribuan kilometer. Pada masa itu, transportasi paling cepat hanya menggunakan kuda atau unta. Mungkin waktu 7 hari 7 malam, perjalanan belum pasti sampai jika dilogika dalam akal manusia. Tetapi bagi beliau, Nabi, perjalanan hanya membutuhkan waktu 10 jam atau berangkat ba'da maghrib hingga sebelum waktu subuh sudah sampai ke Mekah lagi. Itu pun beliau sudah naik ke Sidratul Muntaha. Maka tidak heran jika banyak para sahabat Nabi yang tadinya Islam menjadi murtad karena tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Yang sudah Islam saja bisa murtad, apalagi para sahabat yang belum iman. Saat mendengar itu, mereka menganggap Rasulullah ini orang yang tidak waras dan mengatakan anta majnun. Akan tetapi berbeda dengan sahabat-sahabat pilihan Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan beberapa sahabat yang lainnya. Mendengar cerita Isra Mi'raj tersebut, jawabannya hanyalah satu, amantu billah wa bi rasulillah, yang artinya aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Para sahabat mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi, dan apa yang dikatakan oleh Nabi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Idza aradda syai'an ayyahu lalahu kun fayakun. Dalam memahami Isra Mi'raj tidak hanya menggunakan pendekatan logika dan tidak pula menggunakan pendekatan akliyah semata, tetapi memahami Isra Mi'raj harus menggunakan pendekatan imaniyah atau keimanan. Iman itu tidak terletak dalam kepala manusia, tetapi terletak fis sudur fi qalbi, dalam hati kita masing-masing. Maka beruntunglah kita sekalian, kita yang tidak mendengar secara langsung peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, namun kita tetap iman kepada beliau. Kita tetap percaya akan adanya peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang pertama adalah menguji keimanan sekaligus menjadi petunjuk kekuasaan Allah yang mutlak di atas segala-galanya. Ketika kita sudah diberi nikmat iman, nikmat Islam, tinggal bagaimana kita bersama menjaga keimanan agar iman ini tetap bersemayam di dalam hati kita sampai kita nanti semua berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada proses Isra Mi'raj ini Rasulullah diangkat oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Selain itu, proses turunnya sholat ini juga luar biasa. Pertama kali Rasulullah diperintah oleh Allah, Muhammad, saya perintahkan kamu untuk sholat menyembah kepadaku sehari 50 kali. Rasulullah lantas berpikir, apakah umatnya sanggup untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari? Inilah tipikal pemimpin sejati, tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir untuk kemaslahatan umatnya. Maka ketika diperintahkan, Rasulullah meminta untuk bermusyawarah. Akhirnya diizinkan oleh Allah dan Rasulullah pun turun. Di tengah perjalanan, bertemulah dengan Nabi Isa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Isa, Muhammad, kamu diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, diperintahkan sholat 50 kali.
Lantas Nabi Isa meminta Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah karena umat Nabi Muhammad tidak bakal mampu jika menjalankan sholat 50 kali dalam sehari. Akhirnya Rasulullah naik dan meminta keringanan kepada Allah, dan Allah memberikan keringanan kepada Nabi dengan menjadikan 40 kali dalam sehari. Lalu Nabi turun dan menemui Nabi Isa, dan Nabi Isa meminta agar Nabi meminta keringanan lagi kepada Allah. Sampai akhirnya 30, 20, 15, 10, dan akhirnya diputuskan menjadi sholat dalam 5 waktu dalam sehari. Proses turunnya sholat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak berpikir untuk dirinya sendiri, namun berpikir untuk kemaslahatan umatnya dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih mau mendengar usulan dan bernegosiasi kepada Rasulullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya. Begitu sampai di Mekah, Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, as-sholatu imamuddin, faman aqomaha waman aqomatin, faman tarokaha wakot hamamatin. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Jadi kalau kita sudah mengetahui proses turunnya sholat yang begitu sulit, tapi kita tidak melaksanakannya, kita termasuk orang yang tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah peningkatan kualitas ibadah sholat kita, terutama dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Perjalanan spiritual yang luar biasa ini mengingatkan kita akan pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim, dan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.